Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di Bincang Bola guys. Oke guys, makin hari menjelang penutupan dari bursa transfer window ya guys ya, yang ada sekitar 20 harian lagi ya guys ya. Makin hari makin panas guys. Sesuai judul ya guys ya. Kita langsung aja ke topiknya guys. Tapi hanya mengingatkan guys. Gue cuma mengingatkan. Nih. Tunggu. Cuma mengingatkan. Nih. We've done it. The treble. Pre-season. No, we beat Hong Kong. That was a trophy. Then we just won the Premier League. No, it wasn't. And then the Snapdragon Cup. Who knows Trez? That's a treble. Gue cuma mau mengingatkan guys. Kemarin MU lagi treble guys. Abis treble MU kemarin guys. Nih, tim ini mana logonya guys? Nah, ini kemarin treble guys. Kemarin treble guys, menang guys, jangan salah. OTW Tsunami Trophy guys. Nih. Kemarin treble. Ya, gue cuma mau mengingatkan, tolong hargai ya guys ya. Treble loh kemarin. Mana ada bisa tim-tim Eropa kayak gini guys. Treble winner. Tuh gue nggak tahu ini piala apa guys. Piala apa ini? Tarkam kali ya. Yuk kita tinggalin aja MU ya guys ya. Tapi sih untuk sekarang sih beritanya memang lagi tentang MU ya guys ya. Karena salah satu pemainnya memang bakalan hengkang guys. Karena kurangnya menit bermain guys ya. So tanpa berlama-lama, jangan lupa ini habis treble. Oke. Yang lagi hangat yaitu Babang Darwin ya guys ya. Babang Darwin ini sudah dipastikan terbang ke Al Hilal ya guys ya. Terbang ke Al Hilal dengan transfer senilai 53 juta ya guys ya. Ya lumayan lah ya guys ya buat tabungan ya guys ya. FSG kan lagi pinter-pinternya nabung sekarang guys. Udah diperkenalkan tadi pagi apa kemarin malam gitu. Waktu Indonesia ya, bukan waktu sana gue nggak tahu. Jadi kasih kontrak selama 3 tahun guys. Ini keputusan sih masih sedikit menurut gua pendapat gua keputusan yang bagus bagi Nunes karena emang dia di Liverpool itu kayak nggak bisa beradaptasi gitu ya guys ya. Jadi ya udah mending dia cabut gitu guys. Ditambah kan Liverpool lagi gencar-gencarnya mau ngincar Alexander Isak kan. Dan udah datang Hugo Ekitike juga kan. Jadi ini menurut gue keputusan yang bagus, Nunes cabut. Ya mudah-mudahan all the best lah dia di Al Hilal ya guys ya. Soalnya ya karirnya sejak masuk Liverpool juga udah redup ya guys ya, gara-gara emang mandul banget ya. Next. Oke, seperti tadi yang udah gue bilang, topik kita itu tentang Babang MU ya guys ya, yang habis treble tadi. Salah satu strikernya ya guys ya, ini sangat ingin pindah ya guys ya, sangat ingin pindah dari MU, dan salah satu pengincar itu adalah AC Milan ya guys ya, dengan biaya peminjaman itu 6 juta dengan option to buy-nya sekitar 45 ya guys ya. Gajinya ditanggung sama Milan sudah pasti ya guys ya. Ada juga sih yang biasanya 50-50 atau 40-60, tapi ini tergantung dari kebijakan klubnya juga. Tapi ini menurut gue salah satu keputusan yang bagus kalau memang si Rasmus mau balik lagi ke Italia ya guys ya. Gue berharapnya dia balik ke Italia ya nunjukin taringnya lagi lah gitu loh. Maksudnya selama di MU dia juga nggak terlalu bersinar karena kenapa banyak banget pemain MU itu yang kayaknya drop atau apa, karena menurut gue itu banyak banget tekanan yang didapat dari
pemain ke pemainnya itu ya guys ya. Tekanan itu paling banyak pastilah dari supporter ya guys ya. Di mana mereka adalah tim yang penuh sejarah ya guys ya. Penguasa Premier League, penguasa Eropa, tiba-tiba sejak masuk David Moyes, semua itu bagaikan bagaikan apa ya guys ya? Ya nggak ada apa-apanya gitu loh. Soalnya itu tinggal sejarah doang. So jadi menurut gua ya apa sih sebenarnya yang harus dibenahi dari MU ini? Apakah emang atas-atasnya harus dibenahi kayak salah satu negara gitu ya? Gue lupa. Skip skip. Kita bahas MU guys, bukan bahas negara. Oke, emang sih menurut gue emang harus dalam-dalamnya sih yang dibenahi guys. Mulai dari kayak ownernya harus ngejual klub. Jadi ibaratnya pokoknya inti-inti dari board semuanya itu harus pergi guys. Soalnya semua keputusan kan dari board. Jadi semuanya harus di-refresh menurut gua sampai benar-benar nggak ada lagi siapa sih Gletser ya kalau gua nggak salah pemiliknya ya. Eh, Sampai benar-benar nggak ada lagi namanya embel-embel keluarga Gletser di dalamnya. Kalau salah gua nama pemiliknya tolong koreksi ya. Jadi MU itu benar-benar fresh dari dalam, baru bisa bersaing lagi di papan atas Premier League, guys. Dari beberapa musim lalu, MU itu jadi badut di Premier League, guys. Jadi ibaratnya orang tuh seneng berhadapan dengan MU gitu, guys. Jadi kayak ladang gol gitu, guys. Ya, so kita lihat aja nanti gimana ke depannya ya, guys ya. Nah, salah satu wonderkid Milan, guys, Malik Thiaw ya. Malik Thiaw ini sudah dipastikan berseragam Newcastle ya guys ya. Udah here we go ya guys ya. Akhirnya ini merupakan salah satu target Newcastle juga guys ya, Malik Thiaw ini, dan akhirnya mereka bisa mendatangkan pemain yang mereka inginkan ya. Malik Thiaw ini bisa dibilang lumayan muda, usianya sekitar 23 tahun ya guys ya. Kebangsaan Jerman, dari Akademi Milan apa ya dia kalau nggak salah gua. Dia penampilannya cukup menjanjikan di Serie A, duet bareng Fikayo Tomori ya, sama Pavlovic ya, Pavlovic. Trio yang hampir tidak tergantikan di Milan ya guys ya. Yang bantu ngegendong Milan juga selama di Serie A. Ya, lumayan mahal juga guys, 40 juta dengan udah termasuk bonus dan segala macamnya ya guys ya, add-onnya. Kontraknya dikasih 3 tahun ya guys ya. Ya nggak apa-apa sih. Maksud gua ya dengan usianya masih muda sih di Newcastle jadi batu loncatan aja. Siapa tahu dia bersinar kan bareng Dan Burn dan kawan-kawan kan. Oke, next. Nah, ini yang rumor yang jujur aja gue sangat sangat menantikan ya guys ya. Ini salah satu target man favorit gue kalau di FM, Samu Enghewa, salah satu mantan pemain Atletico Madrid ya guys ya, yang sebenarnya bagus guys di timnas Spanyol U21 karena sempat bawa Spanyol itu juara kan, timnas Spanyol yang juniornya itu juara. Tapi akhirnya dia pas bergabung dengan Atletico, dia itu nggak bersinar guys, nggak bersinar. Ketutupan sama waktu itu zaman, aduh siapa sih striker Atletico dulu, zaman-zaman dia masih di Atletico itu, Fernando Torres atau si apa lupa gua. Pokoknya rumornya dia Newcastle kepincut sama dia. Ya lumayan mirip-mirip kalau lu ingat Dembaba sih posturnya guys. Salah satu striker Newcastle juga dulu Dembaba, tapi di sini menurut David Ornstein itu belum ada kontak pasti, tapi rumornya sangat kencang ya guys ya. Rumornya sangat kencang. Dan menurut gue sih kalau dia pindah sih ya kalau lu tahu salah satu striker Nottingham Forest yang namanya
Taiwo Awoyini kalau gua nggak salah. Mirip-mirip banget badannya guys. Dan dia termasuk target man yang kuat banget di. Gue pernah nonton salah satu penampilan dia di timnas Spanyol guys. Nah itu untuk ukuran U21 itu kayak strength-nya sangat sangat kuat guys. Bagus, finishingnya juga bagus. Punya keunggulan di header guys. Jumpingnya tinggi banget guys. So gue sangat menantikan dia pindah ke Newcastle karena mudah-mudahan kalau emang ini beneran terjadi itu bakalan gampang buat Isaac buat pindah ya guys ya. Karena jujur aja untuk kedalaman squad Liverpool sekarang menurut gua kita masih butuh satu striker lagi sih. Satu striker dan satu defender menurut gua ya kalau untuk Liverpool ya guys ya. Ya kita nantikan ya guys ya. Rumor selanjutnya guys. Kingsley Coman. Kingsley Coman ini ngotot banget pengen pindah ke Al Nassr guys. Ya menurut gue sih wajar karena memang usianya yang udah lumayan masuk kepala tiga ya guys ya. Karena udah mulai agak tergeser dengan winger-winger muda di Bayern Munchen ya guys ya. Ditambah sekarang posisinya juga sangat dihantui dengan kedatangan Luis Diaz juga kan. Dia selalu jadi super sub di Bayern Munchen. Dan terkadang posisinya juga selalu diisi sama Thomas Muller guys. Zaman Thomas Muller, ya siapa sih yang bisa mengganggu Thomas Muller guys? Di Bayern hanya kalau masih ada Lewandowski, ada 3 pemain yang susah digeser di Bayern Munchen ya guys ya. Manuel Neuer, Thomas Muller, kalau zaman dulu ada Robert Lewandowski ya guys. Itu susah banget di. Kalau masih ada Toni Kroos sebenarnya sih dia itu nggak mau pindah kalau gua nggak salah dari Bayern Munchen. Tapi tiba-tiba Madrid nawar, ya why not gitu loh. Kira dia pindah ke Madrid dan voila dia jadi legenda di Madrid ya guys ya. Kingsley Coman ke Al Nassr patut dinantikan. Duet Ronaldo, Mane dan Kingsley Coman ya guys ya. Gue lupa striker Al Nassr kan sekarang bukan John Duran lagi guys. Karena John Duran kan udah pindah ke Fenerbahce kalau nggak salah. Ya dia ingin permanent move karena ya menurut gua usianya yang udah masuk kepala tiga karena udah kalah bersaing ya guys ya. So patut dinantikan ya guys ya, rumornya sangat kencang ini guys. Kingsley Coman ini. Dan kayak sebentar lagi bakalan here we go ya guys ya. Nanti malam atau besok pagi ini udah here we go sih menurut gue ya. Oke, selanjutnya salah satu gem yang dibuang Chelsea ya guys ya. Omar Hutchinson. Nah, ini termasuk pembeda di Ipswich ya guys ya. Sebelum dia degradasi waktu itu ya guys ya. Dia termasuk pembeda dibeli oleh Ipswich Town dari Chelsea. Dan cukup mendapatkan tempat di Chelsea ya guys, di Ipswich ya guys ya. Sangat disayangkan dia nggak bersinar di Chelsea ya guys ya, Omar Hutchinson ini. Dan rumornya Nottingham Forest sama Brentford sangat kepincut sama ini salah satu gem ya guys ya. Salah satu gem usianya juga masih muda, masih 20-an ya guys ya. Ipswich sebenarnya si Nottingham Forest sudah melayangkan tawaran guys, 35 juta. Tapi Ipswich mau lebih dari 35 juta guys. Dan si Brentford ini berencana ingin membajak guys, karena si Nottingham kan udah ngirim tawaran tapi ditolak. Nah Brentford sangat-sangat ingin membajaknya ya guys ya. Salah satu target dari Nottingham Forest yang satu ini kan. Ditambah juga sekarang Ipswich juga lagi berjuang balik ke itu ya guys ya, balik ke Premier League lagi ya guys ya. So cukup patut dinantikan ya guys ya, salah satu gem dan ya salah satu calon bintang juga lah. Mirip-mirip gaya bermainnya mirip-mirip Morgan Rogers juga sih guys, kalau kalian tahu Morgan Rogers. Salah satu gem Manchester City juga tuh dibuang masuk ke Aston Villa. Dia sebelum di Aston Villa sekarang itu dia di Burnley kalau gua nggak salah. Bareng Vincent Kompany. Vincent Kompany pindah ke Bayern dan ternyata Aston Villa kepincut sama Morgan Rogers. Nah, ya.
Karena sampai sekarang Morgan Rogers main bersinar sudah mengkoleksi beberapa cap sama timnas ya. Dan di si Omari Hutchinson ini baru mengkoleksi caps junior ya guys ya. So kita patut nantikan ya guys ya. Next. Nah, oke guys, jangan lupa di-subscribe ya guys ya. Kalau kalian suka, silakan di-subscribe. Gua mohon bantuannya tolong di-subscribe. Mudah-mudahan channelnya cepat berkembang ya guys ya. So, thank you yang udah nonton. And see you in the next video. Bye-bye. Bye-bye guys.